وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala kita masih bisa berkumpul di taman surga Allah untuk mempelajari salah satu materi yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim, bagaimana dia beragama dan bagaimana dia memahami dinul Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meniti jalan yang lurus, yang selalu memohon kepada Allah di setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan bagi mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in serta tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita dan juga mengikuti jejak khairul qurun, generasi yang terbaik di muka bumi ini, yaitu para sahabat. Semoga dengan itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di yaumul qiyamah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah jamaah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba mempelajari dan mengulas salah satu tema yang penting, yaitu tentang mengenal manhaj salaf. Banyak di antara kita mungkin
yang baru mendengar atau yang sudah mendengar namun belum betul-betul paham apa sebenarnya manhaj salaf itu. Terkadang masih ada ambigu antara ini salaf, ini salafi. Ya, apakah antara salaf dengan salafi ini adalah dua hal yang berbeda, atau salaf dan salafi ini adalah dua hal yang sama? Ya, nah ini mudah-mudahan di pertemuan kali ini menjawab ya kiranya pertanyaan-pertanyaan kita semua, terutama yang baru mengenal manhaj salaf ini. Jangan sampai kita berada di atas jalan tapi tidak berdasarkan basirah, tidak berdasarkan ilmu yang jelas. Ya, makanya kita penting merujuk apa yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi ini berdasarkan rujukan, yaitu kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafus Salih karya Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullah, seorang muhaddis besar ya sejaman dengan Syekh Albani rahimahullah taala. Taib, kalimat manhaj salaf ini kita sudah maklum bahwa ini terbentuk dari dua kata, yaitu kata apa? Manhaj dan kata salaf. Kita akan pahami sedikit demi sedikit apa itu manhaj. Ya, di sini disebutkan bahwa pengertian manhaj ya secara bahasa ya ini an-nahj wal manhaj wal minhaj at-tariqul wadih al-bayyin. Jadi yang disebut dengan manhaj ya, atau disebut juga minhaj ya, atau disebut juga an-nahaj, itu sama, kesamaan artinya. Manhaj, minhaj atau an-nahaj, asal katanya itu adalah jalan yang terang. Jalan yang apa? Yang terang, jalan yang terang dan jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah tentang kalimat ini ayat 48. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata manhaj dengan kalimat minhaja. Maksudnya setiap umat kami menjadikan syariat, ajaran, wa minhaja, dan jalan yang terang lagi jelas. Ya. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala ja'ala likulli ummatin syar'an wa minhajan, fali ahli Taurah syari'ah wa li ahli Injil syari'ah wa li ahli Al-Quran syari'ah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap umat syariat dan jalannya masing-masing. Ahli Taurat atau umat Nabi Musa atau Bani Israel yang ada pada zamannya, Allah menjadikan Taurat sebagai syariat. Ahli Injil, Allah menjadikan Injil bagi mereka sebagai syariat. Demikian juga Ahlul Quran kita. Ya, umat Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Syir'atan wa minhaj. Ini adalah syariat kita dan jalan terang bagi kita. Ya, jadi asal bahasa manhaj itu adalah jalan yang apa? Yang terang. Ya. Namun jamaah rahimakumullah, jika dikaitkan dengan kata manhaj yang diidofatkan atau dimajemukkan dengan kata salaf, manhaj ini identik dengan metode atau cara atau metodologi. Ya, seseorang ya di dalam hubungannya bagaimana dia beragama, ya, bagaimana dia memahami Islam. Ya, itu yang dimaksud dengan manhaj yang diidofatkan bila mana kepada kata ya salaf ini. Taib, itu. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran, misalkan tadi di dalam surah Al-Maidah ayat 48, ya. Jadi syariat para nabi itu disebut sebagai minhaj atau manhaj. Termasuk Al-Quran
ini adalah jalan yang terang dan manhaj bagi kita. Makanya nanti kita akan temukan bahwa sumber utama salafus saleh atau manhaj salaf itu adalah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah jalan yang terang bagi kita umatnya. Baik, itu kata manhaj. Lalu setelah ada kata manhaj, ya, metode atau cara, ya, atau langkah dalam memahami agama, ya, bila mana diidofatkan atau dimajemukkan, disandarkan dengan kata salaf. Apa sebenarnya salaf itu? Nah, salaf ini banyak sebenarnya. Mula-mula kata salaf ini banyak dipahami maknanya. Secara bahasa, kata salaf itu artinya sesuatu yang telah lalu dan telah lampau. Secara bahasa. Jadi salafa dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang telah lalu dan telah lampau. Kullu ma madha wa taqaddam. Ya. Dan juga salaf bisa dimaknai secara bahasa adalah kelompok-kelompok yang sudah berjalan terdahulu. Ya. Atau kelompok-kelompok yang sudah ada zaman dahulu. Mereka-mereka yang sudah hidup zaman apa? Zaman dulu. Sebagaimana Allah menyebutkan hal ini di surah Al-A'raf ayat 55 ayat 56, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Jadi ini dikaitkan dengan kisah umat Nabi Nuh alaihissalam di saat mereka membuat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala murka karena mereka masih tetap dengan kesyirikan, mereka menyembah patung-patung. Maka Allah menyebutkan intaqamna minhum, kami membalas mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in, kami menenggelamkan mereka semua. Faja'alnahum salafan, maka kami menjadikan mereka sebagai salaf. Salaf di sini adalah orang-orang yang terdahulu, yang telah hidup di zaman dulu, yang melakukan perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi dalam bahasa Al-Quran ini, konteks ayat ini, salaf ini orang-orang terdahulu, mereka yang hidup dengan perbuatan mereka baik buruk atau saleh perbuatan mereka, supaya jadi pelajaran. Ya, ini pemahaman atau makna salaf yang kedua. Dan juga kata as-salaf bisa dimaknai kullu amalin salihin qaddamtah. Setiap amal saleh yang kamu lakukan itu disebut salaf. Jadi banyak, ya, secara bahasa kata salaf ini. Dan juga salaf pun bisa diartikan wassalaf man taqaddamaka min abaika wa dari qurabatika alladziina hum fawqaka fis-sin wal fadl. Dan juga, ya, kata salaf ini, ya, bisa diartikan adalah orang-orang yang mendahului kita, baik itu orang tua kita, kerabat-kerabat kita, yang mereka misalkan sudah mati mendahului kita. Itu pun disebut dengan apa? Salaf. Makanya disebutkan dari Hasan Al-Basri, beliau ini kan di sholat jenazah, beliau berdoa dengan kata gini, Allahumma ja'alhu lana salafan. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi salaf bagi kami. Salaf di sini artinya, ya, orang yang mendahului, ya, kerabat yang masih ada hubungannya dengan kita dan mereka mendahului kita. Itu pun diistilahkan dengan istilah apa? As-salaf. Nah, lalu yang disebut dengan salaf secara secara terminologi atau istilah dikaitkan dengan istilah manhaj apa? Salaf. Ya, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah as-salafus salih. Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah salafus salih. Mereka lah pendahulu-pendahulu kita yang salih. Mereka lah yang disebut dengan ahlul qurunil ula. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang hidup di generasi pertama, ya, yang disebut dengan khairul qurun hadil ummah, generasi terbaik umat ini. Dan
umat atau khairul qurun itu adalah orang yang betul-betul mengamalkan Islam dengan sesungguhnya, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, makanya kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa salaf itu adalah mereka-mereka yang hidup di akhirul qurunil awal, yaitu para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka itu betul-betul ya mencerminkan Islam yang sesungguhnya, karena mereka selalu mentaati apa yang Rasulullah perintahkan dan mereka selalu menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang kepada mereka. Oleh karena itu mereka lah yang disebut dengan as-salafus salih. Ya, jadi pendahulu kita yang baik, yang salih. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya siapa salaful ummah? Ya, salaful ummah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabiin yang mengikuti sahabat yang setia dengan kebaikan, mengikuti kebaikan para sahabat. Itu yang disebut dengan apa? Salaful ummah. Apakah dengan begitu misalkan hanya mereka saja yang disebut dengan salaf? Nah, kita orang-orang yang hidup di zaman kekinian, apakah bisa kita hidup seperti mereka? Walaupun secara zaman kita sudah hidup di akhir zaman, ya, ini sudah bukan masa salaf lagi. Kalau secara zaman ini, ya kita bukan khairul qurun, karena kita sudah ada di akhir zaman. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Qadir Arnaud, wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wat tabi'una lahum bi ihsanin fa huwa ala nahjis salafus salih. Nah, makanya siapa orang yang berada di atas manhaj salafus salih itu orang yang mengajak, orang yang mendakwahkan, orang yang mengamalkan seperti yang Rasulullah SAW amalkan, seperti yang didakwakan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in. Walaupun mereka hidup di zaman sekarang, maka mereka pun disebut dengan orang yang berada di atas manhaj salafus salih. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa ya yang disebut dengan salaf memang ada sebagian orang, oh itu umat-umat yang hidup di generasi pertama. Betul. Kalau atau andaikan salaf itu hanya dibatasi hanya dari sisi zaman, kita tidak bisa mengikuti secara zaman. Karena kita sudah hidup di zaman yang baru, zaman modern. Apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka amalkan, itu yang dilakukan, yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para tabi'in. Nah, oleh karena itu konsekuensinya, bila mana kita ini ingin betul-betul berada di atas manhaj salaf atau salafus salih ini, maka wajib kita ini ya menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman utama kita. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran. Karena bagaimanapun dua hal ini adalah rujukan utama salafus salih. Ya, dan inilah yang membuat mereka akidahnya kuat, keimanannya kokoh, ibadahnya ikhlas. Itu karena mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Mutahharah, sunnah yang suci. Itulah jamaah. Jadi itu yang disebut dengan as-salaf secara istilah syar'i. Salaful ummah, mereka adalah orang-orang yang hidup di masa generasi pertama. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, siapa imamnya salafus salih ini? Siapa? Rasulullah SAW. Bukan Syekh Muhammad At-Tamimi misalnya, bukan Syekh Fulan, itu bukan imam salafus salih. Mereka itu adalah duha, mereka itu para dai yang mengajak orang untuk memahami Islam dengan cara yang dipahami oleh salafus salih. Oh, jadi misalnya, jadi jangan salah paham jemaah.
ini manhaj salaf itu imamnya itu dari Saudi Arabia. Ini keliru. Misalkan hidupnya zaman masih baru, misalkan abad-abad sekian. Ya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa Imamus Salafus Salih itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya para du'a, para a'immatus salaf, ya, para masyayikh yang mengajarkan kita akidah, tauhid, ya, tentang manhaj, wala bara dan lain sebagainya. Mereka ini para dai. Mereka mengajak seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, seperti yang para sahabat juga ajarkan, begitu pula para tabi'in. Nah itu. Ya, jadi kalau kita ditanya siapa sih sebenarnya pimpinan manhaj salaf atau salafus salih, ya jawaban kita siapa? Rasulullah SAW. Bukan imam fulan, imam bukan. Mereka ini doa para imam saja. Ya, baik. Dan Rasulullah kita sepakat Allah Ta'ala berfirman tentang kepribadian, tentang posisi beliau dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah menjelaskan wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau memang imam salafus salih itu adalah Muhammad Rasulullah SAW, maka apapun yang beliau datangkan, yang beliau perintahkan harus kita kerjakan. Dan apapun yang beliau cegah, yang beliau larang harus kita hentikan. Jangan kita lakukan. Ya, jadi itu yang disebut dengan salafus salih. Siapa imamnya, apa pedomannya, jelas. Ya, tidak ada apa remeng-remeng, nggak ada. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bila mana beliau berkata, apa yang dia katakan itu selalu benar karena itu wahyu. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di surah An-Najm ayat 3 dan 4. Ya, ini jelas bahwa sumber pengambilan, ya, cara memahami manhaj salaf ini jelas dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini perlu kita jelaskan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya adalah ya seseorang yang ya apapun ya hal yang dihukumkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus kita posisikan ya dalam kehidupan kita setinggi-tingginya. Bahkan kalau kita menyelisih apa yang didatangkan oleh Rasulullah, kita akan terkena siksaan. Sebenarnya Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Misalkan kalau kita sudah mengakui bahwa Imam Salafus Salih itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun yang Rasulullah SAW putuskan dalam kehidupan ini, aspek kehidupan ini, itu yang harus kita junjung. Bukan kila wa qala atau katanya dan katanya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita menyelisih Rasulullah, diancam oleh Allah, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Di dunia kita akan ditimpa malapetaka, fitnah, apapun itu, bencana dan lain sebagainya. Tidak di dunia, maka Allah akan menimpakan adab yang pedih di mana? Di akhirat. Kita ini kalau menyelisih orang tidak akan dipertanyakan, orang biasa. Kenapa antum menyelisih pulang-pulang? Tidak akan dipertanyakan. Tapi kenapa antum menyelisih orang ini yang mana beliau ini adalah seorang Rasulullah? Ini akan dipertanyakan. Dan di saat kita di alam barzah ini akan ditanya kita oleh siapa? Dua malaikat itu. Mada taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu tentang seseorang yang diutus di sisimu ini? Kalau orang yang kokoh tauhidnya, maka dia akan menjawab Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu lagi dihafalkan. 3 pertanyaan ini akan terjawab dengan lancar oleh lisannya, oleh tubuhnya yang menjadi saksi bahwa dia ini imannya betul-betul kokoh di saat dia hidup di dunia. Ya, nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi
Imam Salafus Salih ini bukan yang lain, dialah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling afdal di antara salaf setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat, yang mana mereka mengambil agamanya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita bertanya di dunia ini siapa kelompok manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW, mereka adalah siapa? Para sahabat. Oleh karena itu, andaikan di dalam manhaj salaf bahwa perbuatan sahabat ini adalah salah satu ya tuntunan ya setelah kita memahami Al-Quran dan Sunnah yang suci atau kata-kata Rasulullah SAW, maka sahabat ini karena mereka langsung menyaksikan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah memperlakukan ummahatul mukminin, memperlakukan para hamba saya, memperlakukan orang-orang yang tidak seakidah dengannya. Ini mereka para sahabat. Maka pantas bila mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, itu generasi sahabat. Mereka langsung ya mendapatkan ilmu, memahami Islam ini langsung dari siapa? Rasulullah. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, para tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian mereka-mereka yang datang setelahnya, itu yang disebut dengan tabi'in. Lalu kita ingin tahu apa sebenarnya dasar-dasar yang dipegang oleh mereka salafus salih ini, agar kita betul-betul memahami bagaimana kita ini harus mendasarkan manhaj salaf ini. Di sini disebutkan ya bahwa pokok-pokok agama yang mereka pahami, yang mereka pegang, ya para sahabat berpegang teguh, termasuk para tabi'in, termasuk tabi'in, para ulama salafus salihin, dan mereka mengajak orang untuk hal itu. Yang pertama adalah annahum yu'minuna bil kitab was sunnah, mereka beriman kepada Alkitab dan as-sunnah ijmalan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara terperinci. Ya, ini yang pertama, mereka beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dan kita meyakini bahwa adanya as-sunnah, bahwa kita ini tidak bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya tanpa memahaminya dengan apa? As-sunnah. Manhaj salaf itu betul-betul meyakini bahwa as-sunnah ini betul-betul penjelas dari Al-Quran. Tidak bisa kita seperti orang-orang Qur'aniyun yang hanya memahami Quran saja cukup. Tidak bisa. Ya, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Aku menurunkan kepadamu Al-Quran, itu adzikra, sebagai peringatan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan. Jadi manhaj salaf ini tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan apa? As-sunnah. Kalau memang ada orang yang mengatakan saya hanya Quran saja, berarti itu terlepas dari salaful ummah. Saya hanya berpegang hanya kepada apa? Al-Quran saja, karena Al-Quran ini pasti dijamin kebenarannya, tidak ada kepalsuannya. Tapi bagaimanapun juga Allah sudah memerintahkan kepada Nabi-Nya bahwa dia diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Itulah dipahami dari apa? As-sunnah. Jadi tidak benar kalau misalkan orang yang menisbatkan diri kepada salaf, ya, lalu dia hanya memahami Islam ini hanya berpedoman kepada apa? Al-Quran saja, menolak kepada sunnah, mengingkari sunnah. Ini keliru. Ya, lalu pokok-pokok yang mereka yakini, mereka pun bersaksi bahwa akan keesaan Allah Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul,
dan mereka pun memahami atau mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam wahyu dan Al-Quran yang diturunkan olehnya dan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang ditukil oleh sahabat-sahabat yang adil dan terpercaya. Nah, ini manhaj salaf atau salafus salih ini, ya, ini memahami tentang Allah memiliki sifat. Allah memiliki sifat dan mereka memahami sifat itu seperti apa yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, tidak ditakwil dan lain sebagainya, tidak. Ya, ini perbedaannya. Jadi manhaj salaf memahami tentang sifat-sifat Allah seperti apa yang Allah sebutkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Ya, Allah mensifati bahwa Allah memiliki yad, misalkan yadullah, ya, artinya apa? Tangan Allah. Kita tidak berhak untuk mengubah arti yadullah ini dengan kekuatan atau kekuasaan, karena Nabi tidak menyebutkan demikian. Yang dipahami oleh salaful ummah, kita ini tidak mentajsim, kita ini tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Ya, seperti di saat Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas apa? Arsy. Ya, ini istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Kita tidak mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Kita tidak menyebutkan Allah memiliki jisim seperti siapa? Makhluknya, bukan. Tapi kita pahami itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulullah SAW sebutkan. Itu saja. Jadi sederhana sebenarnya jadi salaf itu. Ya, kita mengikuti manhaj salaf ini sederhana. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya itu kita yakini dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu akal kita di sini ikut berperan dalam menakwilkan itu. Karena bagaimanapun juga akal orang ini berbeda-beda. Si A, si B, si fulan ini pasti beda. Saya maunya gini, oke. Saya maunya gitu, ini pasti berbeda-beda. Oleh karena itu agama kita ini dibangun bukan di atas ar-ra'yu, tapi di atas apa? Di atas dalil, hujah yang kuat, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan Rasulullah SAW melalui lisan beliau dalam hadisnya, tanpa mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa juga mentakyif. Takyif ini membayangkan Allah itu gimana istiwanya. Tidak perlu jemaah. Seperti hadis tentang nuzulnya Allah. Allah turun setiap malam kan? Di saat 1/3 malam. Antum tidak usah bertanya kaifa nazala, jangan. Itu pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan. Berarti antum nanya takyifnya Allah gimana. Kita serahkan saja, itu urusan siapa? Allah. Substansinya Allah turun, kita harus banyak berdoa. Jangan nanya gimana ya Allah turunnya, pakai tangga atau gimana. Nah jadi kan ngawur. Itu namanya apa? Takyif. Kalau tasbih itu artinya menyerupakan dengan makhluk, ini pun tidak. Bagaimana caranya? Dan kita pun tidak mentaktil, tahrif, tabdil dan tansih. Kita pun tidak menafikan, tidak mengubah, mengganti dan menyerupakan, tidak. Kita hanya menyebut apa yang Allah sebut dan Rasulullah SAW. Ini dalam masalah asma wa sifat jemaah. Maka masalah asma wa sifat ini betul-betul membedakan antara yang salaf atau yang bukan itu nih. Ya, dalam masalah asma wa sifat. Ya, ini kajian-kajian yang lumayan mendalam seperti kitab Lum'atul I'tiqad, Takrib atau karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini tentang asma wa sifat. Ya, ini harus kita pelajari agar kita ini tidak, ya istilahnya betul-betul paham. Oh ini tentang asma wa sifat yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat.
Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu di surah Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah ini tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW imamus salaf. Nah, ini kita harus mengenal. Kalau kita ingin berada di atas manhaj salaf, Rasulullah SAW mengingatkan kita, hati-hati, waspada minal muhdatsat. Nah ini ya, kita harus waspada di perkara-perkara yang apa? Baru. Ya, minal muhdatsat wa akhbarana annaha minad dalalat, bahwa perkara-perkara yang baru dalam ad-din, awas, dalam masalah apa? Din, agama. Itu termasuk kategori dalalat. Kategori apa? Kesesatan. Dan ini jelas, siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita dan Imam Salaful Ummah, dalam hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berada di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid. Apa? Gigit erat itu dengan apa? Gigi geram gitu. Ini betul-betul. Jadi jangan sampai lepas, Pak. Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin dan para sahabat ini. Dan Nabi mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspada, kata Nabi, perkara-perkara yang baru dalam masalah din. Ya, karena kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru atau bid'ah itu adalah kesesatan. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, banyak orang yang memahami kalimat bid'ah ini, saya secara ulas saja secara umum karena kita bahas kitab yang ringkas sebenarnya. Jadi bukan misalkan ini bid'ah misalkan, ini kan perkara baru juga. Motor-motor yang berjajar juga itu bid'ah. Itu muhdas, betul. Tapi itu bid'ah secara lugawi, secara apa? Bahasa. Nah, itu tidak termasuk kepada apa yang Nabi larangkan. Kalau Nabi meliputi larangan itu kepada hal-hal yang baru-baru ini, itu berarti harus tidak boleh menggunakan ini semua. Ya, yang dimaksud muhdatsatul umur ini dalam perkara apa? Agama. Jadi Masya Allah Ta'ala, jadi banyak orang memahami, jangan sedikit-sedikit masalah ini yang mengatakan ini Nabi, Pak. Ya, ya kan? Gitu. Diri saya juga atau antum saja gak ada di zaman Nabi misalkan, berarti antum pun beda. Ini Masya Allah, Pak. Ini anak berpesan kepada antum semua, pahami ya kalimat bid'ah ini dengan benar, karena bagaimanapun juga seperti banyak orang yang misalkan memahami kalimat Imam Syafi'i yang ditukil oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, bahwa Imam Syafi'i misalkan beliau menganggap baik perkara bid'ah. Ini bukan perkara agama. Ini dalam masalah perkara-perkara apa? Dunia. Dan Nabi pun kan dalam masalah dunia ini seperti kita tahu, dalam masalah-masalah seperti masalah peperangan, ya kan? Masalah pertanian, sampai kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia. Nabi silakan. Kalian lebih tahu tentang masalah apa? Dunia kalian. Silakan. Hanya dalam masalah agama kita ikuti apa yang sudah baku ini. Nah, perkara-perkara yang baru dalam agama itulah yang Nabi waspadakan. Nah, oleh karena itu pokok manhaj salaf ya kita harus berpegang kepada as-sunnah dan menjauhi yang disebut dengan al-bid'ah. Bid'ah secara syar'i ya, bukan secara apa? Lugawi, bukan. Ya, makanya Nabi di sini ada satu asar dari Ibnu Mas'ud, ini sangat baik sekali kita pahami dan kita hafal. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, salah sahabat Nabi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ini harus kita hafal. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, kata Ibnu Mas'ud. Ittiba'lah, ikutilah apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya,
Apa yang ada saat itu, misalkan masalah dini, ikutilah, cukup ikuti. Wala tabtadi'u, kata Ibnu Mas'ud. Janganlah membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum. Sungguh hal itu telah dicukupkan untuk. Jadi kita ini sudah cukup, Pak ya. Kita sudah tahu bahwa Islam ini agama yang sudah sempurna. Nabi SAW sudah menjelaskan Islam baik dan buruknya, sudah Nabi jelaskan. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram. Apalagi yang tidak cukup bagi kita. Makanya kata Ibnu Mas'ud, wala tabtadi'u faqad kufitum. Kita ini sudah cukup dengan pedoman kita ini, Pak. Tidak usah kita menambah-nambah, tidak usah kita merekayasa, tidak perlu. Ya, bahkan di sini ada perkataan yang kedua dari Umar bin Abdul Aziz. Ini perkataan salaful ummah ya, yang perlu kita catat dan perlu kita pahami. Kif haitsu waqafal qaum. Ini Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu beliau ini adalah seorang khalifah yang salih. Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, ini khalifah yang salih ya di zaman Daulah Umayyah. Kata Umar bin Abdul Aziz, kif haitsu waqafal qaum. Tetaplah atau diamlah di mana kaum itu diam. Maksud kaum itu di sana adalah para sahabat. Kalau sahabat diam, tidak melakukannya, kita pun diam. Itu prinsip manhaj. Ya. Fa'innahum an ilmin waqafu. Karena mereka ini di saat mereka diam, mereka ini didasarkan kepada apa? Ilmu. Ilmu mereka bersumber dari siapa? Rasulullah SAW. Wa bibasrin nafidin kufur. Dan mereka sudah dicukupkan dengan pandangan yang sangat tajam. Itu yang bersumber dari Al-Quran dan apa yang mereka saksikan, apa yang ilmu yang telah mereka dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Lalu ada perkataan yang ketiga jemaah. Ini Imam Auza'i rahimahullah, seorang ulama. Ini penting. Kita misal kalau ingin belajar manhaj salaf, ingat kata-kata salaful ummah ini. Kata Imam Auza'i gini, alaika bi athari man salaf. Hendaklah kamu konsisten di atas jejak orang-orang terdahulu. Salaf di sini yang tadi Rasulullah, para sahabat. Ya, hendaklah kamu konsisten. Wa in rafadokan nas, walaupun kamu ditolak oleh manusia. Ini betul ternyata. Imam Auza'i sudah memprediksi jauh-jauh hari bahwa memang di saat kita mengikuti jejak hidup orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, maka orang bakal menolak kita. Jangan salat di sini, ya kan? Wah, ini beda dari yang lain misalkan. Ya memang, makanya istilah-istilah yang Nabi sebutkan, bada Islam ghoriban wa sayamudu ghoriban. Islam ini muncul pertama dalam keadaan apa? Asing, dan nanti pun akan kembali asing. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan asar sahabatnya yang saleh ini pasti akan banyak penolakan. Ini sunnatullah. Jadi jangan heran jemaah. Kata Imam Auza'i, tetaplah di atas asar orang-orang terbalik, walaupun manusia tetap menolak. Wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafu wa laqabil qaul. Kata Imam Auza'i, dan waspada pendapat orang-orang si ini si itu, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Jadi misalkan kalau kita sandingkan, ini ucapan Rasulullah, ini ucapan fulan, prinsip manhaj salaf mana yang dipilih? Rasulullah SAW. Walaupun memang ya resikonya misalkan mengikuti apa yang Rasulullah SAW katakan, misalkan banyak orang yang menolaknya. Ini sunatullah. Makanya memang butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Kenapa? Padahal saya ingin menerapkan apa yang Rasulullah amalkan. Ya, apa yang para sahabat lakukan. Kenapa banyak orang mengejek saya, mengisolasi saya dan lain sebagainya? Ini jangan heran. Tidak usah nanya gimana solusinya. Sabar. Jawabannya apa? Sabar, nggak ada yang lain, karena Rasul pun sabar. Baik.
Lalu di antara pokok-pokok akidah salafus salih di sini harus kita pahami secara ringkas. Al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan wa aqdun bil qalbi wal janan wa anna al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Ini prinsip salafus salih atau manhaj salaf. Iman itu yang pertama adalah ucapan dalam lisan. Yang kedua, dilakukan oleh anggota tubuh dan anggota badan. Wa aqdun bil qalbi, dan ketetapan atau kekuatan yang bulat di dalam apa? Hati, diyakinkan. Dan iman ini bisa bertambah dengan ibadah dan kadang juga bisa berkurang dengan maksiat. Ini keyakinan salafus salih. Karena memang ada yang mengatakan bahwa iman ini hanya ucapan saja. Tidak ada hubungannya iman dengan anggota tubuhnya atau dengan amal perbuatan manusia. Ini akidah siapa? Ada yang tahu? Akidah Murji'ah. Akidah orang Murji'ah. Jadi menurut orang-orang Murji'ah, iman ini tetap tidak terpengaruh dengan amal saleh, tidak terpengaruh oleh maksiat. Ya. Nah, makanya ini masalah keimanan pun kita harus menelisih firqah-firqah yang menyimpang. Iman yang diyakini oleh salaful ummah yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ingat, kita ini orang biasa. Kita ini bukan para nabi dan para rasul yang keimanan setiap hari bertambah. Dan ada naik turunnya. Ya, ada naik turunnya. Kita isya dulu. Tapi kita jeda dulu isya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti prinsip-prinsip tentang manhaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ba'd. Jemaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan mengenal manhaj salaf. Dan tadi sudah kita ulas tentang pengertian manhaj salaf dan pokok-pokok serta prinsip dasar secara garis besar manhaj salaf dan ucapan-ucapan para salaf. Lalu di antara prinsip dasar salaf di sini disebutkan ya, wa min aqaidis salafi annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimina bidanbin walau kana minal kaba'ir illa idza jahada syai'an ma'luman minad din bid-darurah wa ya'lamu al-khas wal 'am wa kana thabitan bil kitab was sunnah wa ijma' salafil ummah. Di antara prinsip akidah salaf atau dasar-dasar keyakinan salafus salih bahwa mereka tidak mengkufurkan, tidak mentakfir, tidak menyebutkan atau memvonis seseorang ini kufur dari kalangan kaum muslimin disebabkan karena dosa. Walaupun dosa yang dilakukan itu adalah dosa besar. Ya. Kecuali bila mana ada di antara mereka yang mengingkari sesuatu yang jelas-jelas bagian dari agama ini dan diketahui secara mudah. Contoh, misalkan ya, ada orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, maka ini tidak diragukan lagi. Maka orang ini apa? Kafir. Ada orang yang mengingkari kewajiban saum Ramadan, maka ini tidak diragukan lagi, maka ini orang apa? Kafir. Ya. Misalkan gimana orang-orang yang zina, yang minum khamr, ya, yang melakukan, yang misalkan makan harta riba, ini tidak dikafirkan, tidak disebut kafir, walaupun itu adalah dosa apa? Dosa besar. Ya, kecuali kalau mengingkari sesuatu yang sudah jelas itu bagian dari agama, diketahui oleh orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang umum, ya, dan sudah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma salaf, itu baru dinyatakan apa? Kafir. Jadi kita tidak menyatakan orang yang berbuat dosa besar itu orang apa? Kafir. Ya, orang kafir. Ya.
Lalu berikutnya di antara akidah salaf dasar-dasar annahum ya'buduna Allah ta'ala wa la yusyrikuna bihi syai'an fala yas'aluna illa Allah ta'ala wa la yasta'inuna illa billahi azza wa jalla wa la yastaghithuna illa bihi subhanahu wa la yatawakkaluna illa alaihi jalla wa ala wa yatawassaluna ila Allah bi ta'atihi wa ibadatihi wal qiyam bil a'mal salih. Di antara prinsip akidah salafus salih bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka tidak meminta kecuali kepada siapa? Allah. Mereka tidak memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan mereka pun tidak beristighosah. Sama-sama juga artinya meminta pertolongan di saat kesulitan hanya kepada siapa saja? Allah. Dan mereka pun tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah, dan mereka pun hanya bertawassul kepada Allah dengan cara tawassul dengan ketaatan, tawassul dengan ibadah, dan juga dengan melakukan amal-amal saleh. Jadi misalkan jamaah, ya, antum datang ke masjid sholatul jamaah, itu amal saleh. Ini adalah tawassul. Tawassul itu amal soleh atau amal ibadah apapun yang membuat kita semakin dekat dengan siapa? Allah. Itu namanya tawassul. Dan sesuatu yang membuat kita semakin dekat itu disebut dengan al-wasilah. Disebut apa? Wasilah. Dan salafus salih hanya memperkenankan tawassul itu dengan amal salih, dengan ibadah, dengan ketaatan, bukan dengan hal-hal yang lain. Ya, kecuali dengan apa yang disyariatkan seperti membaca Asmaul Husna, ini memang disyariatkan. Ya, berdoa dengan menyebut nama Allah, memuji nama Allah, ini memang tawassul yang disyariatkan. Baik. Lalu berikutnya, di antara prinsip dasar akidah salafun anna salata jaizatun khalfa kulli barrin wa fajr idza kana zahiruha sahihan. Kita pun harus meyakini, ini prinsip keyakinan salaf, bahwa salat ini boleh dilakukan di belakang orang yang baik atau orang yang fajir. Fajir itu orang yang suka berbuat apa? Dosa. Bila mana secara zahir, bila mana salatnya itu sah, maka kita boleh bermakmum kepada orang tersebut. Misalkan, ya, si fulan ini tahu bahwa si fulan ini misalkan perbuatannya dia min ahlil kabair, tapi dia pun suka sholat, tapi sholatnya apa? Benar, sah secara begini. Apakah kita boleh bermakmum kepadanya? Boleh. Ini yang diyakini oleh salafus salih. Ya, jadi kalau kecuali kalau memang secara zahir salat mereka ini apa? Tidak sah. Ya, misalkan dengan cara-cara yang misalkan menyelisihi ya sunnah Nabi SAW yang menyatakan itu tidak sah, maka ya kita tidak mengikuti. Misalkan tidak tumaninah imamnya, kita ikuti jangan? Ya jangan. Itu kaitannya dengan keabsahan salat. Ya, jadi sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Lalu berikutnya, wala nujzimu li ahadin kaiman man kana bi jannatin wala narin illa man jazzama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin narju lil muhsin wa nakhafu 'ala al musii. Di sini disebutkan juga bahwa apa? Kita tidak memastikan seseorang siapapun itu dia akan masuk surga ataupun masuk neraka, kecuali orang-orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia ini akan masuk surga. Jadi kita kan tidak bisa membuat sana. Kita hanya berharap orang baik ini akan mendapatkan balasan kebaikan, dan orang yang berbuat dosa ini dikhawatirkan dia akan dibalas dengan keburukannya, dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya salaful ummah, ya, kita misalkan tidak mengatakan seseorang ini, oh orang ini pasti dirahmati Allah. Kita belum tahu. Kita hanya berharap semoga Allah merahmati beliau. Beda kan? Beda. Oh orang ini sudah diampuni, maghfur, dia ini diampuni. Ini berarti menjamin orang ini mendapatkan ampunan. Sedangkan ampunan itu haknya siapa?
Allah. Makanya kita hanya berdoa, semoga orang ini diampuni oleh siapa? Allah. Kita hanya berdoa saja, tidak memastikan. Demikian juga antum bermuamalah dengan orang-orang yang pelaku dosa-dosa. Jangan sampai antum ini min ahli nar sampai ditunjuk benda hidungnya gitu ya. Emangnya bagus begitu? Tidak. Kita doakan semoga antum diberikan hidayah. Seperti itu salah. Hadahumullah, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi bukan ucapan-ucapan kebencian yang diucapkan. Karena siapa contoh kita? Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy? Apakah di saat kafir Quraisy mencela Nabi, Nabi balas juga dengan celaan? Tidak. Idfa' billati hiya ahsan. Lawan atau balas dengan yang lebih lebih baik. Jadi orang menghina kita, mencela kita, menghina kita, kita tidak usah balas lagi dengan hinaan. Dan jangan, kita ini kadang-kadang belum berbekal ilmu sudah berani ke kancah debat, langsung buka, oke, kita debat saja. Masya Allah, Pak, kita ini debat itu perlu ilmu. Apalagi di sosial media itu ingin jadi tontonan saja. Ya, baik. Lalu berikutnya di sini keyakinan salafus salih pun wa anna as-sahabah laisu bima'sumin 'anil khata wal isma lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu fi tabligh wa anna Allah ta'ala asama majmu'al ummah 'anil khata lal afrad. Kita meyakini bahwa sahabat ini mereka adalah khairul qurun, tapi mereka tidak maksum. Kita meyakini bahwa sahabat ini tidak terjaga dari kesalahan. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka pun melakukan kesalahan. Tapi mereka ini andaikan melakukan kesalahan berbeda dengan kita. Karena Nabi sudah memuji mereka. Mereka ini adalah khairul qurun. Ingat ya, sahabat itu tidak maksum. Yang maksum atau yang terjaga dari kesalahan itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Dan Allah pun menjamin bahwa seluruh umat ini secara keseluruhan ini terjaga dari kesalahan secara keseluruhannya, bukan individunya, ya, bukan individunya. Makanya ada yang disebut dengan ijma al ulama. Ya, selama ijma ini tidak menyelisih apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini karena ada isma kepada ulama umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, bukan personalnya. Makanya antum kepada para ustadz, kepada para masyayikh tidak boleh menganggap wah guru saya pasti benar. Gak ada. Sahabat pun orang yang paling dekat dengan siapa? Rasulullah. Mereka tidak mungkin tidak terbebas dari kesalahan. Makanya misalkan anak pribadi atau siapapun itu, kalau memang salah ya salah. Karena memang kita ini tidak maksum. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Harus Anda pahami. Jadi tidak boleh kita ini bersikap ta'assub kepada ustadz, kepada guru. Jangan. Kita ini hanya konsisten di atas dalil, itu saja. Ya, baik. Lalu yang terakhir, jemaah, coba saya di sini. Di antara akidah salaf salih annahu la yajibu ala ahadin minal muslimin at-taqayyud bi madhhabin faqihin muayyan wa anna lahu an yantaqila min madhhabin ila akhar li quwwatid dalil. Nah, ini perlu dipahami. Madhab salaf atau manhaj salaf itu tidak wajib. Mereka mengatakan ini salah satu akidah salaf, tidak wajib bagi salah seorang kaum muslimin untuk terikat dengan satu madhab, terikat dengan madhab seorang faqih tertentu. Dia boleh misalkan dari madhab ini dia mengambil pendapat madhab yang lain yang jadi alasan karena kekuatan dalil. Karena kekuatan apa? Dalil. Makanya silakan. Berarti manhaj salaf ini bukan berarti anti madhab. Apa yang dipelajari oleh ulama-ulama, para duat-duat salaf misalkan, silakan antum baca kitab-kitab mereka. Mereka pun menjelaskan tentang madhab Syafi'i dan mengikutinya kalau memang dalilnya itu kuat dan sahih. Jadi kita ini tidak terikat, wah saya selalu mengikuti imam ini, saya mengikuti ini. Itu ta'assub namanya, ya, fanatik. Dan kita ini manhaj salaf ini
Di antara dasarnya itu kita mengikuti dalil yang sahih dan kuat. Ya, siapapun itu. Ya, walaupun misalkan ya ini madhab, misalkan ini Imam Ahmad, ini Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, ya tidak masalah. Kita tidak terikat dengan siapapun. Hanya saja kita bukan berarti yang orang-orang yang belajar manhaj salaf ini, kita ini bukan berarti anti apa? Anti madhab. Kalau anti madhab berarti bikin madhab sendiri. Ya, membangun pendapat fikihnya sendiri, tidak. Kita pun mengikuti para a'immatus salaf, para a'immatul madzhab arba'ah, tapi dengan dalilnya. Tidak hanya mengikuti apa yang mereka perbuat saja. Karena kita ingin menjadi seorang muttabi. Nah, baik. Yang terakhir saya akan jawab. Apa bedanya salaf dengan salafi? Kalau salafi itu orang yang berada di atas manhaj salaf, maka dia disebut apa? Salafi. Jadi salaf itu adalah cara bagaimana dia memahami agamanya, mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan dan para sahabat, itu salafnya, manhaj salaf. Sedangkan orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf disebut salafi. Jadi begitu ya. Jadi itu perbedaan antara salaf dan apa? Salafi, dan dasar-dasarnya secara apa garis besar. Tapi sebenarnya masih banyak. Bisa antum buka buku-buku yang terjemahan atau buku-buku berbahasa Indonesia seperti karya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas yang mulia dengan manhaj salaf, atau buku yang lain seperti Kun Salafiyan Al Jadah karya Syekh Shalih Suhaimi yang sudah diterjemahkan banyak sekali. Kalau kita ingin betul-betul mengenal bagaimana sebenarnya manhaj salaf ini dalam akidahnya terhadap para pemerintah, dalam masalah apa wala dan bara, ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan semuanya menyenangkan sebenarnya. Orang-orang yang sudah berada di atas ini pasti akan merasa tenang. Kita ini kan sudah beribadah, berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi disebutkan, dia ini selalu berucap ya dengan wahyu Allah, bukan dengan hawa nafsu. Tapi jemaah rahimakumullah, barangkali ini hanya ulasan saja yang merujuk kepada kitab Al-Wajiz fil Manhajis Salafus Shalih. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ini menjadi sebuah gambaran, oh begitu manhaj salaf. Itu dasar-dasarnya secara garis besar. Lanjutnya antum baca di buku-buku yang dikarang oleh para asatidz tentang manhaj salaf. Hadza wallahu a'lam. 3 pertanyaan berarti. Ya, ana harap pertanyaannya yang menyambung dengan tema. Ya, ada 3 buah buku ini, Sifat Salat Nabi. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, untuk sekarang ini kan sedang ramai lagi ustaz-ustaz yang sepertinya ustaz-ustaz yang menggaungkan manhaj salaf ini disebut dengan Wahabi. Itu sepertinya kalau terhadap ingin dijawabnya sebetulnya apa kaitannya sampai orang menganggap menyebut mereka ini Wahabi? Iya. Baik. Baik, silakan. Jawab pertanyaan yang bagus. Baik. Misalkan di saat misalkan kita ingin belajar memahami agama ini dan mengamalkannya sesuai apa yang diamalkan oleh siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya, muncullah orang-orang yang ya misalkan dengan kerasnya menyebutkan itu Wahabi. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya sebutkan bahwa Imam Salafus Shalih itu adalah siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau ini adalah salah seorang ulama dan da'i ilallah, ya, yang mendakwakan waktu itu di Jazirah Arab. Waktu itu saat itu kerajaan Saudi masih fase pembentukannya dengan Amir Muhammad Sumud, itu orang tuanya Raja Abdul Aziz saat itu. Ini bagaimana beliau pun
mendasarkan kerajaan Saudi itu di atas tauhid, menjauhkan kesyirikan, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang Rasulullah SAW lakukan, ya, sehingga dakwahnya itu terkenal dinisbatkan kepada beliau ini kan namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi dikenal dengan istilah apa? Wahabi. Padahal itu penisbatan yang keliru karena nama aslinya itu adalah Muhammad. Ini pernah saya bahas di pembahasan kitab tauhid, ya. Al-Wahhab ini ya bagian dari kata Abdul Wahhab, dan kita tahu Al-Wahhab ini adalah salah satu Asmaul Husna, kan? Berarti Al-Wahhabi, ya, berarti itu dinisbatkan kepada Allah kalau demikian, ya. Jadi saya kira istilah Wahabi ini digaungkan oleh orang-orang yang mereka yang membenci dakwah seperti dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi, yang mana dakwahnya itu ya sama seperti yang Rasulullah dakwakan, kan? Mengajarkan tauhid, jauh dari kesyirikan, hindari hal-hal yang baru dalam agama. Ini kan cara Nabi. Otomatis baik itu sebutan Wahabi, mungkin nanti 10 tahun atau 20 akun yang akan datang bisa jadi biwaha misalkan, atau namanya lain, ya kan? Ya, namanya sebutan-sebutan. Kan Nabi pun yang asalnya disebut Al-Amin disebutlah Majnun, ya kan? Sahir, ya kan? Kahin. Ya makanya jangan apa? Jangan heran, jangan sebut, dan jangan epesmer, saya kira. Tahu epesmer? Ya babarian disebut Wahabi, makan ya nggak apa-apa. Lagi Wahabi ini kan salah satu nama apa? Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala. Yang kedua Pak, silakan. Ya, tafadhol. Apakah di Al-Quran hanya sifat Allah aja yang tidak boleh ditawil? Ya, baik. Tafadhol. Ya, tentang masalah apa? Apakah hanya sifat-sifat Allah saja yang tidak boleh ditakwil? Misalkan, jadi gini, kata takwil ini macam-macam, akhi. Ya, jadi dalam masalah hal ini manhaj salaf, ya, kokoh dalam hal ini tidak boleh dalam masalah asma dan sifat Allah ini kita apa? Kita takwilkan. Nah, hanya saja misalkan ada, ya, hal-hal yang lain ini ada takwilan-takwilan. Dan takwil itu sebenarnya kalau di dalam hal yang lain sifatnya, contoh dalam tafsir itu di mana tafsir. Jadi takwil itu kalau konteksnya bukan asma dan sifat Allah tidak mengubah, tapi malah menjelaskan. Makanya kitab karya Imam Tobari, tafsir At-Tabari itu Jamilul Bayan wa Ta'wil. Takwil itu artinya apa? Tafsir. Jadi kalau misalkan selain asma dan sifat Allah itu memang ada takwilan dari Nabi SAW, dari para sahabat. Takwil di sana bukan perubahan, tapi apa? Penafsiran. Ya, jadi takwil dalam artian ya asma dan sifat ini memposisikan makna-makna asma dan sifat ini bukan seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ya, sedangkan takwilan-takwilan yang berbahan tafsir ini tidak masalah. Ya, ini bahkan dijadikan rujukan juga sebagai cara salafus saleh mengambil istinbat hukum. Ya. Tapi setelah itu kan ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tapi ya, kenapa hanya sifat Allah aja yang tidak boleh ditakwil, yang lainnya boleh? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi takwil di lain sifat Allah dan lain sebagainya itu disebutnya tafsir. Ya, jadi artinya bayan, artinya apa? Penjelas. Makanya ada di dalam kitab-kitab tafsir ini takwil dari ayat ini selain sifat Allah, ya, ini maknanya penjelasan. Sedangkan dalam sifat, ya, ini takwil ini mengubah satu makna ke apa? Posisi makna yang jauh, dan ini tidak dipahami oleh sahabat, ya, karena memang sahabat pun dalam hal-hal yang lain seperti ini, di saat ditanya idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Takwilan dari seorang Ibnu Abbas ini, dia ingin tahu bahwa maksud idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah kabar bahwa Rasulullah ini sudah menjelang apa? Wafat. Ini contoh takwil selain sifat. Dan ini pun kita benarkan, kan, bahwa ternyata setelah turunnya surat apa? An-Nasr itu memang Rasulullah sudah mendekati apa? Wafat. Jadi takwilan selain dalam hal-hal yang sifatnya sifat-sifat Allah ini dibenarkan. Ya, karena maknanya apa?
tafsir atau penjelas, dan kita pun butuh takwilan dari para sahabat, para ulama dan tabi'in. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, sebelum saya ngaji ke sini, tanya ke orang, terus juga orang ada yang bilang saya dari pondok salafi. Cuman pas saya lihat ini, kok dia ngerokok gitu, kok dia main musik. Nah, ternyata bukan cuma pondok dia, maksudnya di lingkungan kita ada beberapa yang mengaku pondoknya itu salaf, kok beda ya Ustaz? Yeah. Salafnya itu kok berbeda, letak kesalahannya itu sebelah mana Ustaz? Keliruannya itu gimana? Cium. Ya. Bagus. Oh ya. Jadi ini di saat memahami kata salaf atau salafi juga ya. Kok ini salafnya begini, ini salafnya begitu. Jadi gini. Jadi memang pemaknaan salaf ini tadi sudah disebutkan. Jadi ada satu makna salaf, artinya orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, ya. Di saat mengikuti orang-orang terdahulu, para ulama dan lain sebagainya, maka dinisbatkanlah kepada apa? Salaf. Ya. Kita tidak menyalahkan mereka misalkan menisbatkan diri kepada salaf. Misalkan mereka ya terikat misalkan dengan pembahasan Imam Syafi'i dalam fikihnya dan lain sebagainya. Namun disayangkan ya, ini misalkan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh salaful ummah, yaitu para sahabat ya dan para tabi'in, termasuk ya imam salaf yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal-hal yang kebiasaan yang tadi disebutkan, menghalalkan apa? Musik atau merokok dan lain sebagainya, begitu kan? Ya, ini sebenarnya pemahaman salaf menurut mereka demikian. Ya, yang tidak usahlah kita mempermasalahkan ini, memiliki versi salaf masing-masing ya silakan. Hanya yang kita pahami, inilah yang salaf yang kita pahami. Salaf kita itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita harus konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan ada orang, kita ini salafi, antum bukan salafi, ya masalah, ya kan? Kita harus tahu bahwa misalkan firqah sesat, mereka ini kan tetap mengaku apa panduan mereka? Al-Quran kan? Iya, biarkan saja. Nanti yang mentafsir, yang menghukum ini salah benar siapa? Allah. Kita tidak berhak menghakimi. Kita hanya fokus berilmu, kita fokus beramal. Inilah salaf yang saya pahami. Begitu. Kalau antum memahaminya begitu, ya silakan. Ya. Nanti masalahnya siapa benar, siapa salah, siapa yang menghakiminya? Allah Ta'ala. Selesai kan? Iya. Jadi memang ya versi salaf ini begitu, versi salaf ini begitu, macam-macam juga. Termasuk juga istilah ahlus sunnah. Oh kita yang ahlus sunnah. Ya, ini lagi datang saya ahlus sunnah. Ini, gitu kan? Nah oke lah. Inilah yang akan mentafsir yang yakdi bainahum bil haqq fi ma kanu fi yahtalifun. Allah akan memponis inilah yang benar di atas apa yang mereka perselisihkan. Inilah ahlus sunnah, inilah umat, begitu. Ya, saya kira begitu. Sekarang tugas kita adalah pelajari benar-benar apa ini salaf, bagaimana kita. Jadi jangan terlalu juga kita ini ya semakin suka dengan mendebat mereka, tapi dasar ilmu kita apa? Minim. Ya ada kebanyakan kita suka debat, Pak. Sok bisa arek debat ciburan. Tambah jadi tukang debat. Bukan penuntut apa? Ilmu. Kita mah jadi penuntut ilmu saja malah. Penuntut ilmu dan kita berusaha beramal dengan itu prinsip manhaj salaf. Oke, karena kira cukup ya, sudah jam 8 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.